Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di video pembelajaran geografi dengan judul Potensi Sumber Daya Alam Indonesia. Ya. Baik, kita ke capaian pembelajaran geografi kelas 11. Ini capaian pembelajaran yang harus dicapai dalam pembelajaran pada semester ini ya. Di dalam capaian pembelajaran ada yang dinamakan dengan keterampilan proses, ada yang dinamakan dengan pemahaman konsep. Nah, di keterampilan proses, nah di sini pada akhir fase peserta didik terampil dalam membaca, menuliskan tentang posisi strategis pola keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia, kebencanaan dan lingkungan hidup, kewilayahan dan pembangunan, serta kerjasama antar wilayah. Peserta didik mampu menyampaikan, mengomunikasikan ide antar mereka, dan mampu bekerja secara kelompok ataupun mandiri ya, dengan alat bantu hasil produk sendiri berupa peta atau alat pembelajaran. Nah, untuk pemahaman konsep bisa dibaca di sini ya. Oke, nah ini ada sebuah bahasanya bisa dibilang quotient ya, SDA dan kehidupan ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari sumber daya alam yang mampu memenuhi kebutuhan hidup kita. Misalnya saja tidak mungkin ada manusia yang dapat bertahan tanpa mengkonsumsi makanan dan minuman atau air ya. Hal-hal tersebut merupakan salah satu contoh dari sangat diperlukannya keberadaan potensi sumber daya alam pada hidup kita ya. Jadi sumber daya alam ini sangat potensial dan penting untuk dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Sumber daya alam kita itu banyak sekali ya. Ada hutan hujan tropis, ada peternakan, ada air terjun, ada perikanan, ada pertambangan, dan ada pertanian. Nah, itulah keanekaragaman sumber daya alam ataupun potensi sumber daya alam yang memang perlu kita kelola dan manfaatkan dengan baik. Baik, langsung saja ke konsep teorinya ya. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dibagi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui berarti sumber daya alamnya dapat dikelola kembali atau diproduksi kembali. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan setelah dipakai itu habis. Nah, berikutnya ini saya jelaskan terkait dengan potensi sumber daya alam ya. Yang pertama, sumber daya alam hutan. Hutan adalah ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu dan tempat tinggal bagi beragam flora dan fauna. Hutan dapat dibedakan berdasarkan iklim, relief dan jenis tanahnya. Menjadi hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan hutan bakau atau mangrove. Di Indonesia, potensi hutan sangat besar sekali. Bahkan 30% hutan di dunia itu ada di Indonesia. Indonesia hutannya sebagai paru-paru dunia. Nah, tentunya potensi ini harus dimanfaatkan dengan baik ya. Berikutnya tambang. Ya, ini adalah salah satu potensi yang terbesar juga di Indonesia. Salah satunya ada minyak bumi ya.
Di Indonesia, daerah penghasil minyak bumi ada di Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Cepu, Cilacap, Majalengka, Balikpapan, Maluku, Sorong, dan Delta Mahakam di Kalimantan Timur. Kemudian ada gas alam. Apa sih gas alam? Gas alam merupakan barang tambang yang pembentukannya sama seperti minyak bumi, hanya saja bentuknya berupa gas. Gas alam dapat diubah menjadi bentuk cair yang disebut sebagai LNG atau liquefied natural gas. Daerah penghasil gas alam ada Arun, Bontang, ada juga di daerah Natuna ya, atau di Pulau Natuna. Kemudian batu bara. Batu bara salah satu dari bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori tidak dapat diperbaharui. Batu bara terbentuk dari hasil tumbuh-tumbuhan yang membusuk dan mengendap selama jutaan tahun di dalam lapisan bumi. Nah, ini adalah daerah-daerah penghasil batu bara. Ada di Sumatera Barat, di Sawalunto, Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Samarinda, Kalimantan Timur, Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan, Makassar, dan Papua. Itu persebaran batu bara di Indonesia. Kemudian potensi sumber alam berikut adalah perikanan. Perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan di habitat asli seperti danau, sungai, dan laut. Sedangkan perikanan budidaya adalah usaha pembiakan ikan pada suatu tempat tertentu yang kemudian dapat dipanen. Nah, kalau melihat kondisi perikanan di Indonesia, ini juga sangat melimpah ya. Oke, berikutnya adalah terumbu karang ya. Ini adalah potensi sumber daya alam Indonesia yang perlu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik ya. Terumbu karang adalah kumpulan karang-karang yang menjadi tempat tinggal bagi banyak biota laut berukuran kecil. Karang disusun oleh suatu jenis hewan bernama polyps yang hidup dengan menyerap kalsium karbonat dari air laut. Ternyata terumbu karang juga mempunyai banyak manfaat seperti sebagai tempat hidup ikan, tempat pariwisata, dan untuk penelitian. Nah, itu adalah potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia yang perlu kita kelola dengan baik. Ya, semoga bermanfaat dari materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.